Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Islam dan budaya lokal atau yang disebut dengan tembang, yang beranggotakan 1. Lilik Kurniati dengan NIM 215211040, yang kedua Nurulia Rohmiatun dengan NIM 215211047, yang ketiga Muhammad Ilham Pratama dengan NIM 215211052, yang keempat Aulia Febi Arum Ambarwati dengan NIM 215211053, yang kelima Ani Muslimah dengan NIM 215211056. Simak penjelasan berikut ini. Kebudayaan Jawa tumbuh dan berkembang sejak terbentuknya masyarakat Jawa. Dari hasil peneliti prasejarah, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa pada zaman Batu Baru telah mengenal kebudayaan yang tinggi. Pada zaman Batu Besar, masyarakat Jawa juga telah mengenal sistem religi berupa pemujaan arwah leluhur. Terbukti dari banyaknya punden berunda-unda dan peninggalan dolmen, kubur batu dan menir yang ditemukan. Manusia Jawa pada zaman prasejarah telah mengenal 10 unsur kebudayaan. Sebelum ada persebaran pengaruh kebudayaan luar ke Jawa, 10 unsur itu adalah pertanian berintegrasi, batik, pelayaran, mainstream, perbintangan, pengecoran logam, wayang, mata uang, gamelan, dan sistem pemerintah yang teratur. Para pujangga dan empu keraton ditugaskan untuk menciptakan karya seni yang seindah-indahnya. Ternyata sikap tersebut memang dapat berhasil menjaga kewibawaan dan keagungan kerajaan keraton menjadi pusat kebudayaan Jawa. Budaya Jawa itu terus tumbuh berkembang serta diungkapkan dalam orientasi, persepsi, sikap, dan cara hidup yang sesuai dan mampu mendukung sesuai modernisasi. Salah satunya diungkapkan melalui tembang Macapat. Tembang Macapat merupakan bagian penting dari budaya Nusantara, utamanya Jawa. Semuanya dapat terwadahi oleh tembang Macapat, baik hal-hal yang terlihat nyata dalam bentuk tersurat maupun kandungan-kandungan yang tersirat. Pembangunan negara yang sifatnya multi kompleks memberi tempat kepada bidang mental spiritual. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam perkembangan tembang Mojopat. Pada zaman Surakarta awal, timbul tembang Gede Kawi Miring. Bentuk gubahan berbahasa Jawa baru yang banyak digemari adalah Kidung dan Mojopat. Proses pemunculannya bermula dari lahirnya karya-karya berbahasa Jawa Pertengahan yang biasa disebut dengan Kitab Kidung. Kemudian muncul karya-karya berbahasa Jawa baru berupa Kitab Suluk dan Kitab Niti yang sudah kental dengan pengaruh nilai-nilai Islam. Sejak datangnya pengaruh Islam, bahasa Jawa kuno berkembang menurut dua arah, yaitu bahasa Jawa Pertengahan dan bahasa Jawa Baru. Kemudian bahasa Jawa Pertengahan dengan kidungnya berkembang di Bali, dan bahasa Jawa Baru dengan mojopatnya berkembang di Jawa. Pengaruh Islam terhadap mojopat dapat dikaitkan dengan keberadaan kerajaan Islam pada abad ke-16. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Islam Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram Islam yang didukung oleh para wali songo. Berdasarkan beberapa pendapat mengatakan bahwa mojopat lahir pada zaman Islam, yakni zaman Demak Bintoro yang bentuk sajaknya atau metrum tetap dipengaruhi oleh model kakawin dan kidung yang sudah tumbuh pada zaman sebelumnya, yaitu sejak zaman Kediri antara abad 10-12 Masehi dan zaman kejayaan Majapahit antara abad ke-13-15 Masehi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan besar tembang mojopat lahir dan berkembang pada zaman kerajaan Islam dan para wali songo sebagai pengubahnya, walaupun tetap dipengaruhi oleh model metrum sastra yang telah berkembang sebelumnya, yaitu model kakawin dan kidung. Perwatakan tembang Macapat. Watak tembang adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa dikulik dari tembang Macapat. Tembang Macapat adalah jenis lagu yang berasal dari budaya Jawa lama. Tembang Macapat ini mempunyai 11 kelompok lagu yang setiap lagu menceritakan kehidupan manusia mulai dari kandungan hingga meninggal. Sedangkan pengertian watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Lalu, tembang Macapat sebagai
tembang mula-mula dipakai sebagai media untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di surau-surau sebelum didirikan salat wajib. Tembang tersebut berbahasa Jawa, penuh sentuhan lembut dan membawa kesaduan pada jiwa. Tembang tersebut dinamakan tembang Macapat. Selain berisi pujian kepada Tuhan Pencipta alam semesta, tembang tersebut menyampaikan ajaran, anjuran, serta ajakan untuk mencintai ilmu pengetahuan, ajakan untuk bersama-sama membenahi kerusakan moral dan budi pekerti, mencari hakikat kebenaran serta membentuk manusia berkepribadian dan berbudaya. Melalui tembang Macapat, setiap hati manusia diketuk untuk lebih mendalami serta memahami tentang makna hidup. Lebih dalam lagi, syair-syair yang terkandung dalam tembang Macapat merupakan manifestasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta ketergantungan manusia kepada sang penguasa alam semesta. Adapun para wali yang menciptakan tembang Macapat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sunan Giri. Dia menciptakan tembang Sinom yang berarti nur, yaitu tentang cahaya hidup yang tak pernah tua. Yang kedua ada Sunan Majagung. Dia menciptakan tembang Mas Kumambang yang melambangkan ilmu. Yang ketiga ada Sunan Kalijaga. Dia menciptakan tembang Dandang Gula berisi mengajak pada rasa manis, yaitu harap kebahagiaan. Yang keempat ada Sunan Bonang, menciptakan tembang Durma atau yang berarti harimau. Harimau adalah lambang dari 4 nafsu manusia, yaitu egocentros, nafsu angkara, polemos, nafsu mudah marah atau berangkasan, eros, nafsu birahi atau sofia, religius, nafsu keagamaan, kebenaran dan kejujuran. Yang kelima ada Sunan Muria. Dia menciptakan tembang Pangkur yang melahirkan tembang Pembirat, yaitu tembang yang berisi bagaimana membasmi hati yang jahat. Dan yang keenam ada Sunan Giri Parepen. Dia menciptakan tembang Megatruh yang berisi tentang meninggalkan alam yang kotor. Dan yang terakhir ada Sunan Giri Jati. Dia menciptakan tembang Pucung, melambangkan perasaan yang memuncak, atau rasa perasaan itu puncak kehendak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.